Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 37. Cerita dimulai. Muyong berkata, "Yang aku perhatikan, pengabdian yang mereka tunjukkan kepada tuan mereka sangatlah luar biasa. Meskipun mereka sudah mengalami luka-luka yang cukup parah, akan tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas itu." Kemudian ia pun langsung berjalan menuju pintu masuk ruangannya sembari mengatakan kalau dia yang akan menghadapi seseorang yang berada di balik pintu itu. Akan tetapi ketika Muyong ingin membuka pintu ruangannya, tiba-tiba saja seseorang yang berada di dalam sana langsung menebaskan kapak besarnya sehingga membuat pintu ruangan itu langsung hancur begitu saja. Muyong bergumam, dasar sialan, kecepatan yang ia miliki sama sekali tidak sesuai dengan fisiknya yang sangat besar seperti ini karena dia begitu cepat. Tetapi aku harus menyingkirkan bajingan ini agar kami bisa mengikuti sebuah rapat yang diadakan oleh aliansi para pedagang. Namun tiba-tiba saja Muyong sangatlah terkejut ketika melihat Jiok yang melompat di atas kepalanya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada orang itu. Benar saja, orang itu sama sekali tidak mampu untuk menahan sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Jiok yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya serangan Jiok sampai-sampai orang itu langsung terlempar jauh ke belakang dan juga tidak sadarkan diri. Terlihat Muyong langsung terdiam, ia tidak menyangka kalau Jiok langsung turun tangan untuk menghadapi orang itu. Awalnya ia mengatakan kalau dia yang akan mengurus orang itu yang merupakan orang terkuat di antara para seniman bela diri yang disewa oleh aliansi para pedagang. Tetapi ia bertanya-tanya mengapa Jiok ingin menghadapinya secara langsung. Lalu sambil tersenyum Jiok berkata, "Aku pikir kalau aku harus melakukan pemanasan sebelum aku melakukan sebuah pertarungan yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengajak Muyong untuk memasuki paviliamnya agar mereka bisa mengikuti sebuah pertemuan yang sudah diadakan oleh aliansi para pedagang. Namun Jiok langsung menghentikan langkah kakinya. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian masih berbaring di atas tanah sedangkan dia tidak memukulmu dengan sekeras itu?" Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena Jiok telah mengetahui kalau mereka hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Sambil berbisik satu sama lain mereka berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau dia jauh lebih kuat daripada seseorang yang menghajar kita. Jadi siapa sebenarnya mereka ini?" Cerita berpindah. Tepat di dalam ruangan itu terlihat semua orang yang bergabung di dalam aliansi para pedagang sudah memulai pertemuan mereka. Lalu salah satu dari mereka berkata, dengan membuat kesepakatan bersama aliansi Langit Utara akan membawa masalah besar di masa depan nanti bersama aliansi Surga Selatan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kemudian salah satu yang lainnya berkata, "Apakah kau benar-benar percaya dengan sebuah rumor yang beredar di jalanan? Meskipun hal itu memanglah benar, akan tetapi selama Wuhan masih berada pada wilayah aliansi Langit Utara, maka pengkhianatan bukanlah sebuah pilihan." Si kumis berkata, "Dasar bodoh, apakah kau benar-benar mengatakan itu meskipun kau telah melihatnya secara langsung bagaimana sang pemimpin aliansi Puncak Selatan yang datang ke tempat ini bersama para pasukannya?" Seketika itu juga mereka berdua langsung berteriak satu sama lain karena mereka begitu pusing untuk menghadapi situasi yang kemungkinan besar akan menghancurkan bisnis mereka. Tepat di hadapan mereka semua, terlihat seorang pria paruh baya langsung menegur mereka berdua untuk menghentikan keributan itu. Diketahui kalau namanya adalah Yao Sungdai dan dia adalah sang pemimpin aliansi para pedagang. Lalu Sungdai berkata, "Bukankah kita berkumpul di tempat ini bukan untuk berkelahi dan juga menyalahkan satu sama lain? Tetapi apakah kau tidak mendengar kalau di luar sana begitu berisik yang seakan-akan telah terjadi sesuatu?" Mendengar pertanyaan itu, si kumis berkata, "Dengan mengingat betapa kacaunya situasi kota ini, maka ada kemungkinan kalau ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam sini. Akan tetapi kau tidak usah terlalu khawatir karena aku sudah menyewa para seniman bela diri yang cukup terampil dari aliansi ortodok untuk menjaga pintu masuk ruangan kita." Sontak Sungdai sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau membawa para seniman bela diri yang berjalan di jalan sesat ke tempat ini? Apakah kau tidak berpikir kalau mereka begitu kasar? Bahkan aku begitu khawatir kalau mereka akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah."
Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika mendengar seseorang yang mengatakan kalau dia ingin mengikuti pertemuan yang mereka laksanakan di saat ini. Mendengar perkataan dari seseorang yang tidak mereka kenal, si kumis berkata, "Dasar sialan, apa yang sedang dilakukan oleh para seniman bela diri yang sudah aku bayar di luar sana, sampai-sampai mereka membiarkan seseorang memasuki tempat ini." Tetapi mereka semua kembali terdiam ketika seseorang yang berbicara kepada mereka adalah seorang anak muda yang usianya masih sekitar 20 tahun. Sesampainya di dalam ruangan itu, tanpa pikir panjang, Jeok langsung mengepalkan kedua tangannya untuk memberi salam kepada mereka. Lalu ia berkata, "Namaku adalah Jeok Legion dan aku adalah master dari sebuah manor yang bernama Angin Baru." Mendengar nama Jeok terdengar, mereka semua langsung berbisik satu sama lain. Mereka berkata, dia mengatakan kalau dia bernama Jeok yang berasal dari manor Angin Baru. Apakah mungkin kalau dia adalah sang pemenang dari turnamen Heavenly Dragon yang baru saja diadakan di tahun ini? Sungdai berkata, "Yang aku dengar mereka mengatakan kalau kau begitu muda, akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau kau semuda ini. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bertemu secara langsung dengan sang master Angin Baru. Namun aku harus meminta maaf kepadamu untuk para penjaga yang mencoba menghalangimu memasuki ruangan ini. Jadi aku berharap kalau kau akan memaafkan tentang insiden ini. Tetapi bolehkah aku bertanya kepadamu apa sebenarnya yang kau inginkan dengan aliansi para pedagang sampai-sampai kau datang ke tempat ini secara langsung?" Mendengar pertanyaan itu sambil tertawa tipis, Jeok berkata, "Bukankah sudah jelas kalau aku telah datang ke tempat ini hanya untuk mengajukan sebuah bisnis kepada kalian?" Sungdai berkata, "Ternyata seorang anak muda yang sepertimu sangat ingin melakukan sebuah bisnis kepada aliansi para pedagang. Jadi katakan kepadaku bisnis apa yang ingin kau tawarkan kepada kami?" Terlihat Jeok langsung meletakkan selembar kertas ke atas meja yang baru saja ia ambil dari sakunya. Lalu Jeok berkata, "Sebuah bisnis yang aku maksud adalah segala sesuatu yang mengacu pada sebuah kontrak yang sebelumnya telah dibuat bersama keluarga Jiangxin. Jadi mulai dari sekarang manor kami akan berusaha melindungi bisnis kalian dari orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kalian ataupun para kelompok yang berasal dari pasar gelap. Aku berharap kalau kalian akan membaca dokumen itu terlebih dahulu karena aku sudah menuliskan segala ketentuan dari sebuah kontrak yang akan kita jalin." Sambil membaca dokumen itu, Sungdai berkata, "Ini adalah sebuah kondisi yang sangat bagus, sampai-sampai aku pun bertanya-tanya apakah kami harus tetap bergabung pada sisi mereka. Namun meskipun penawaran ini begitu bagus, akan tetapi kami sama sekali tidak bisa menerimanya." Mendengar jawaban Sungdai, Jeok pun berkata, "Apakah kau tidak bisa menerimanya karena kau begitu takut kepada aliansi Langit Utara?" Setelah menarik nafas panjangnya, Sungdai berkata, "Aku yakin kalau kau pastinya sudah menyadari situasi ini sejak dari awal. Meskipun kami telah membuat kontrak bersama keluarga Jiangxin, akan tetapi kontrak sebenarnya adalah bersama aliansi Langit Utara karena mereka yang mengendalikan keluarga Jiangxin." Namun mereka semua kembali terdiam ketika mendengar Jeok yang berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Saat ini aku adalah sang pemenang turnamen Heavenly Dragon yang diselenggarakan oleh aliansi Langit Utara. Bahkan aku juga sudah membangun sebuah manor yang berada di Wuhan ini yang bernama Angin Baru. Jadi aku memiliki sebuah alasan yang sangat kuat untuk terlibat dengan aliansi Langit Utara." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok pun melanjutkan kata-katanya, "Dan apabila sebuah masalah telah muncul setelah bergabung bersamaku, maka kau bisa mengatakan kalau aku yang sudah memaksamu untuk menekan kontrak itu." Setelah mengatakan itu, Jeok pun langsung bangkit dari tempat duduknya sembari mengatakan kalau mereka harus memikirkan tentang penawarannya dengan sebaik mungkin. Sontak Sungdai sangatlah terkejut, lalu ia bertanya apa yang dimaksud oleh Jeok karena ia sama sekali tidak bisa memahaminya. Lalu Sungdai berkata, "Jika aku boleh bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan sampai-sampai kau melakukan sejauh ini hanya untuk membuat kontrak kepada kami? Aku yakin kalau kau memiliki sebuah tujuan." Namun Jeok sama sekali tidak memberikan jawaban apapun kepada Sungdai, tetapi yang ia lakukan hanyalah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat datar. Namun tiba-tiba saja Sungdai langsung terdiam setelah mendengar suara Jeok yang bergema di dalam kepalanya. Kemudian sambil tersenyum Jeok berkata, "Karena kita sudah menyelesaikan pembicaraan ini, maka aku akan pergi sekarang juga." Sambil memperhatikan kepergian Jeok, salah satu dari mereka berkata, "Apa yang ia lakukan? Bukankah seharusnya dia mengatakan kepada kita sebuah alasan yang sebenarnya?"
Pada sisi yang lain, Sungdai bergumam, apakah dia hanya berbicara kepadaku dengan menggunakan telepati sampai-sampai mereka semua sama sekali tidak bisa mendengarnya. Di saat itu, ia mengatakan kalau dia ingin mengusir aliansi Langit Utara dari wilayah Wuhan dan juga menjatuhkan keluarga mereka. Lalu ia juga mengatakan kalau dia akan menjaga aliansi para pedagang dari orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kami. Sambil tersenyum, Sungdai berkata, jujur saja ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang anak muda yang sangat luar biasa sepertinya, dan dia bukanlah seorang anak yang bisa dipandang sebelah mata. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Sambil menikmati udara pagi, Charyeon berkata, entah mengapa malas-malasan seperti ini ketika cuaca sangat bagus langsung membuatku merasa ngantuk. Mendengar ocehannya, Jiok berkata, aku mengerti dengan apa yang kau maksud. Lagi pula sudah sangat lama kita tidak bersantai menikmati waktu kosong seperti ini. Kemudian Charyeon bertanya apakah Jiok sudah menyelesaikan negosiasinya bersama aliansi para pedagang yang baru saja mereka kunjungi tadi malam. Dengan santainya Jiok berkata, saat ini mereka belum menerima tawaran kami, akan tetapi aku pun sangat yakin kalau mereka akan menerimanya. Saat mendengar Charyeon yang bertanya bagaimana ia bisa seyakin itu, Jiok pun kembali berkata, seperti seekor burung yang terbang di atas langit dan juga seperti seekor ikan yang berenang di dalam air, maka hal itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Lagi pula mereka adalah para pedagang yang sudah pasti akan mencari keuntungan. Charyeon berkata, apakah kau mengatakan kalau mereka akan membuat pilihan yang membawa sebuah manfaat yang lebih besar bagi mereka? Jika itu memang terjadi, apakah mungkin kalau aliansi Langit Utara akan tinggal diam begitu saja? Jiok pun berkata, saat ini aliansi Langit Utara tidak akan bisa menyadarinya karena mereka sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama aliansi Surga Selatan terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka menyadarinya, maka mereka akan kehilangan salah satu dari kaki mereka. Hal ini bisa terjadi karena Muyong sudah menangani segala sesuatu dengan sangat teliti dan juga keterampilan yang sangatlah luar biasa. Dan apabila kita memiliki 3 orang lagi yang sepertinya, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Mendengar itu, Charyeon berkata, aku tidak menyangka kalau kau begitu percaya kepada Muyong sampai-sampai kau menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jiok pun berkata, tentu saja aku sangat percaya kepadanya. Lagi pula kau juga memiliki seseorang yang bisa kau percaya seperti Muyong. Saat mendengar Charyeon yang bertanya siapa sebenarnya orang itu, sambil menunjuk dirinya sendiri, Jiok pun mengatakan kalau dia adalah seseorang yang bisa ia percaya, bahkan melebihi daripada Muyong. Sontak Charyeon sangatlah terkejut, wajahnya menjadi merah karena ia tidak menyangka kalau Jiok akan mengatakan itu. Lalu ia bergumam, apa yang ia katakan memanglah benar. Jujur saja sebelum aku bertemu dengan Jiok, aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau aku bisa percaya kepada seseorang di luar keluargaku seperti aku percaya kepadanya. Kemudian Jiok kembali berkata, ketika aku pertama kali memulai perjalanan, di saat itu aku masih berusia 6 tahun. Mendengar itu, Charyeon bergumam, bukankah kau pernah mengatakan kalau usiamu di saat itu adalah 10 tahun? Jadi mengapa sekarang menjadi 6 tahun? Lalu Jiok pun melanjutkan kata-katanya, meskipun di saat itu aku masih berusia 6 tahun, akan tetapi setidaknya aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Tetapi pada suatu hari telah terjadi sebuah kejadian yang membuatku hampir mati karena aku telah ditipu dan juga ditikam dari belakang oleh orang lain. Namun berkat bantuan Muyong, aku pun masih hidup sampai saat ini. Dan sekarang dia adalah seseorang yang paling bisa aku percaya di dalam dunia ini. Bahkan di dalam ingatanku dia selalu saja melindungiku karena aku sudah menganggapnya sebagai keluargaku. Namun pada sisi yang lain terlihat Muyong telah tersandar pada sebatang pohon dengan tubuh yang bersimbah darah. Bahkan di saat itu ia sama sekali tidak sanggup untuk berdiri lagi karena dia telah mengalami luka dalam yang cukup fatal. Lalu tepat di hadapannya terlihat sebuah senjata yang menyerupai cakar tajam telah berlumuran dengan darah setelah bertarung melawan Muyong. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Muyong bergumam, dasar sialan, apakah ini akan menjadi akhirnya bagi kehidupanku untuk melindungi tuan muda? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.